berlaku istiqamah. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah bin As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Bersumber dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Beliau bersabda, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu hadis kita pada kesempatan subuh kali ini, yaitu tema besarnya tentang istiqamah. Makna istiqamah, kita sering mengatakan semoga kita istiqamah, semoga Bapak istiqamah, semoga jamaah istiqamah. Maksud istiqamah itu sendiri adalah al-isabatu fi jami'il aqwali wal af'al. Komitmen, berpegang teguh, betul-betul mengerjakan, baik itu ucapan maupun perbuatan. Jadi kalau udah awak bilangnya pula A, maka perbuatannya juga A. Jangan lain cerita di mulut, lain cerita perbuatan. Itulah yang tak namanya istiqamah. Kalau namanya istiqamah, A awak bilang, A pula yang dikerjakan. Maka dalam hadis yang lain, ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyu a'malin afdal? Ya Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, adwamuha wa in qalla. Pekerjaan ataupun amal yang paling dicintai Allah itu, kata Nabi, adalah adwamuha, terus menerus dikerjakan, continue, berkesinambungan, istiqamah, walaupun sedikit. Dikitnya yang awak kerjakan tapi rutin, itu lebih baik ketimbang banyak tapi sekali-sekali. Contoh, ibu tahajud. Oh bu, tahajudnya ibu dan tahajud. Tahajudlah umpama, tahajudlah awak 2 rakaat tambah witir 3, berarti 5. Ya kan? Tahajud 2 tambah witir 3, berarti 5. 5 rakaatnya memang tahajud awak, tak apalah sampai 11. Tapi tiap hari, tiap malam begitu. Tak apalah sampai 11 rakaat, tapi tiap malam 5 rakaat istiqamah, enggak putus. Itu jauh lebih paten, jauh lebih baik ketimbang awak tahajud 11 rakaat tapi sebulan sekali, kan begitu. Memang 11 rakaat jadi bantainya, tapi itulah sebulan sekali itu sajalah. Habis itu tidak lagi. Sama macam bersedekah. Dah jalan kotak subuh kita ini kan, ya. Kalaupun 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 yang awak sedekahkan, tapi tiap hari terus begitu istiqamah, continue, berkesinambungan, itu jauh lebih baik ketimbang 100.000 tapi sebulan sekali.
Walaupun sebulan sekali itu bagus, tapi berkesinambungannya itu yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adwamuha wa in qalla. Jadi amal itu walaupun dia kecil, walaupun dia sedikit, itu jauh lebih baik kalau dikerjakan terus-menerus ketimbang ada satu amalan yang besar tapi sekali itu saja dikerjakan, habis itu prewak tuh dan lagi datang dia. Maka oleh karena itu dalam hadis ini kita lihat apa yang kita ambil pertama, seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, katakan kepadaku suatu perkataan yang apabila aku tanyakan ini kepadamu sudah cukup, enggak perlu lagi ku tanya-tanya sama orang lain." Maka yang pertama kita ambil ya Rasulullah, penggunaan kalimat ya Rasulullah. Dalam kitab Syarah Arba'in Imam Nawawi ini, Dr. Hisham Kamil Hamid ini mengatakan yang perlu kita ambil pelajaran pertama adalah ketika para sahabat memanggil Rasulullah itu dengan kalimat yang mulia, yaitu dengan kalimat ya Rasulullah, ya, wahai utusan Allah. Maka yang selalu menjadi perdebatan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dari dulu sampai sekarang yang terus menjadi perdebatan adalah ketika sebahagian ulama kemudian menganjurkan penggunaan kalimat sayyidina, ya, penggunaan kalimat sayyidina. Ada yang menganjurkan, ada justru yang mengatakan bid'ah. Maka ini menjadi perdebatan panjang yang tujuannya sebenarnya adalah baik. Ulama-ulama yang menganjurkan penggunaan kata sayyidina, sayyidina ini kan artinya kalau kita apa ini Ustaz? Tuan, begitulah ya. Tuan begitu. Macam awak pun ke ustad jarang awak panggil nama. Ya. Macam mananya tuan, macam mananya tuan guru, macam mana syekh, macam mana ustad, macam mana kiai. Sebutan sayyidina itu sebenarnya maknanya itu tuan, ustad, kiai, atau sebutan untuk memuliakan. Ya sayyidina. Jadi kalau di bahasa Arab itu sayyidina, atau bahasa sehari-harinya ya sidi. Makanya ada lagunya Sidi Muhammad. Sidi Muhammad itu artinya sayyidi, tuan kami, penghulu kami. Jadi kalau laki-laki sayyidi, kalau disingkat dia di bahasa sehari-harinya menjadi sidi. Kalau perempuan sayyidah, tapi sampai ke Indonesia jadi apa Bu? Jadi siti. Ya, sayyidah berubah sampai ke Indonesia menjadi siti. Ya, walaupun kalau aslinya bisa berubah menjadi siti, ya, sidi laki-laki, siti itu untuk perempuan, tapi sampai ke kita itu menjadi siti saja. Siti Fatimah, makanya banyak perempuan namanya Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti itu menuju siti itu artinya kalau laki-laki tuan, ya, kalau perempuan itu untuk menunjukkan kalimat penghormatan kepada nama itu. Makanya para ulama sebagian menganjurkan penggunaan kata sayyidina, tidak lain tujuannya adalah litta'zim, untuk memuliakan. Jangankan untuk Rasulullah, untuk ustaz awak pun, untuk guru awak, tidak layaklah kiranya kalau kita memanggil nama ustaz itu dengan namanya. Ya kan? Yang terhormat kami persilakan untuk memberikan tausiah kepada saudara Randy, silakan. Atau tak apalah pakai saudaranya. Kepada Randy kami persilakan untuk memberikan tausiah. Bandingkan ketika kita yang terhormat untuk memberikan tausiah al-ustad, al-mukarram, itu kan bahasa memuliakan. Al-mukarram wal muhtaram, yang terhormat dan yang kami muliakan. Ya.
al-ustaz atau sayyidina, penghulu kami, tuan kami. Itu sebagian ulama menganjurkan tujuannya tidak lain adalah litta'zim, untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada yang tidak setuju, ya itu kembali kepada masing-masing, karena ada yang menyampaikan bahwa ada hadis juga Nabi mengatakan la tusayyiduni, jangan kalian berlebih-lebihan memuliakan aku. Jangan kalian berlebih-lebihan memuliakan aku, karena orang Nasrani itu hancurnya adalah ketika mereka berlebih-lebihan memuliakan Isa putra Maryam. Sangkin hormatnya orang itu kepada Nabi Isa sampai mengatakan Nabi Isa itu adalah anak daripada Tuhan. Tapi kalau kita tengok ceramahnya Gus Baha, salah satu fadilah daripada ucapan salawat yang kita baca itu, Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina, kalaupun tak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, macam manapun kita muliakan Nabi Muhammad tetap Nabi, karena kita mintanya sama Allah supaya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Jadi macam manapun kita memuliakan Nabi Muhammad akan tetap menjadi seorang Nabi, karena ada kalimat Allahumma, ya Allah berikan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, yang pertama tentu yang kita ambil dari hadis ini adalah bahasa yang digunakan oleh sahabat Nabi ini, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi ini, ketika memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ya Rasulullah, kalimat penghormatan kepada Rasul. Kemudian kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Beliau meminta nasihat. Maka salah satu hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, kata Nabi, adalah wa izastansahaka fansah lahu. Apabila dia minta nasihat, nasihati. Termasuk yang menjadi hak kita terhadap saudara kita adalah kalau ada orang minta nasihat, nasihati. Tapi memang yang jadi masalah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama cari teman untuk curhat minta nasihat yang betul. Karena kalau salah awak meminta nasihat, harusnya masalah awak itu semakin kecil. Tapi kalau salah awak meminta nasihat, masalah awak itu terakhir makin besar. Ada masalah awak, curhat awak sama abang tuh misalnya, aku bang begini, udahlah sabarlah kau, namanya hidup begitulah. Enggaknya semua orang suka sama awak, adanya masanya begini, sabar kau, udahlah itu, enggak usah pula kau ambil hati. Itu berarti pas awak curhatnya. Tapi kalau curhat awak sama yang modelnya model kompor, ya kan, tukang kipas, kalau itu jadi itu, oh bang aku begini diginikannya, aku bang begini, jadi macam mana menurut abang mungkin? Oh pak, kalau sudah panjang ohnya apa main itu, kita mainkan. Apa kali dia pikirnya hebat kali, dia mentang-mentang ada jabatannya pikirnya hebat kali. Udah bikin LP kita ke Polres, katanya pula. Terakhir bikin di LP kan orang tuh kawan ke Polres. Itu kalau salah mencari teman curhat. Maka pertama cari teman curhat yang pas. Kemudian ketika minta nasihatnya juga cocok-cocokkan ya kondisi orang yang sedang kita beri nasihat. Karena Bapak Ibu, orang tuaku yang dirahmati Allah, tidak semua orang siap untuk menerima nasihat. Semua orang mungkin bisa memberi nasihat, tapi tidak semua orang siap menerima nasihat. Kalau tak lapang-lapang dada, Bapak Ibu, kalau tak lapang-lapang dada, berat juga yang menerima nasihatnya. Apalagi yang menasihati awak misalnya bawahan awak, umur lebih muda,
jabatan di bawah, status sosial di bawah, istilahnya kroco-kroco pulanya menasehati awak. Iya, kalau enggak siap mental kita itu dalam hati awak, kau pula lah menasehati aku, macam betul kali kau dalam hati awak kan. Kalau tak siap, padahal kalau kata pepatah Arab, ya apa katanya? Kalaupun itu keluar maaf dari dubur ayam, kalau telur ambil. Maafnya, kalaupun keluarnya dari dubur ayam, tapi kalau yang keluar itu telur, ambil. Tapi walaupun itu keluar dari seorang raja, tapi kalau yang keluar itu kuning, buang, kan begitu. Ya, jadi kalaupun itu keluar dari dubur ayam, tapi kalau yang keluar itu telur, ambil. Artinya apa? Dari siapapun nasihat itu keluar, datang, kalau yang eloknya yang baik, terima. Tapi walaupun itu datang dari seorang raja, dari pejabat, dari siapapun, tapi kalau itu tidak baik, maka tak perlu diambil. Maka memberi nasihat semua orang mungkin bisa, menerima nasihatnya yang agak berat. Ya. Karena Bapak Ibu, salah satu adab memberi nasihat itu adalah tidak menasehati orang lain di depan orang. Itu termasuk yang perlu kita jaga itu Bapak Ibu. Kalaupun ada niat awak mau menasehati dia, jangan nasehati dia di depan orang. Karena kalau menasehati dia di depan orang, nanti takutnya kita jadi salah niat. Bukan mau menasehati dia, tapi mau membuat dia malu. Ya, tipis sekali bedanya itu. Awak lah dinasehati orang, awak di depan umum begitu. Terkadang aturan kita bisa menerima nasihat itu, tapi karena dimalukannya awak di depan orang, bukan malah kita terima nasihatnya, justru akan menjadi melawan. Sama lah macam umpama ada ustadz yang lagi ceramah di depan awak, tak cocok rasa awak ceramah tuh, atau agak menyalah dikit menurut kita, siogianya sebaiknya kalaupun tak cocok sama awak, tidak di depan itu kemudian kita koreksi dia. Umpama lagi ceramah ustadz tuh begini-begini, izin dulu ustadz, kata kawannya kan, izin dulu ustadz, menurutku hendaknya cocok yang ustadz bilang tuh begini. Karena menurutku begininya dalam kitab yang ku baca begininya, itu tak cocok. Kecuali memang forumnya forum diskusi. Tapi kalau dia waktu ceramah atau waktu jadi imam dia, pas lagi duduk rame-rame sama BKM, dibilangnya, tadi bacaan Fatihah ustadz kurang pas lah ku dengar, katanya pula itu. Iya, membilangkan shot itu enggak dapat ustadz membilangkan shot itu kan. Di depan orang dibilangnya begitu. Akhirnya apa? Jatuh harga diri ustadz tuh. Kalau ustadz tuh siap menerima nasihat, oh iya ya. Macam mana rupanya yang pasnya? Macam mana? Aku memang agak payah membilangkan shot itu. Itu kalau siap ustadz tuh menerimanya. Kalau tidak, telingamunya yang salah mendengarnya itu, katanya pula itu. Aku udah pasnya kurasa kaunya yang salah mendengar itu. Kau rupanya macam paten kali bacaanmu, kata ustaz tuh. Ajab pula awak. Kenapa? Karena tujuan dia menasehati, tapi akhirnya membuat malu sama orang lain. Maka kita ini pun tak sembarangan memberi nasihat. Adanya orang begitu dikasih nasihat, tak singgung dia, terakhir tak dicakapinya lagi awak. Payahnya memberi nasihat itu. Tapi itulah, nanti tak dinasihati begitu-gitu saja dia. Terakhir bingung awak, dinasihati salah, tak dinasihati salah, terakhir untuk awak diam saja lah awak. Ya, kalau diam saja kita, itu pun menjadi masalah. Maka pelajaran yang kedua yang kita ambil adalah Bapak Ibu, bagaimana kita meminta nasihat dan juga memberikan nasihat. Baru kita lihat kemudian apa nasihat Rasulullah kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Nabi cuman mengatakan nasihatnya, qul amantu billahi
Summastaqim. Katakan wahai Abdullah As-Saqafi, Sufyan As-Saqafi, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Iman kepada Allah, istiqamah dalam Islam, istiqamah dalam imanmu. Jangan lagi mencela-mencela, jangan lagi kiri kanan, lempang saja, jangan neko-neko, istiqamah. Itu saja pesan Nabi SAW. Maka pelajaran yang ketiga kita ambil Bapak Ibu, Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat. Beliau melihat yang datang ni siapa. Makanya nanti kita tengok dalam hadis-hadis itu, ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, jawabannya bisa beda-beda. Ketika ada yang bertanya, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah? Ada Nabi mengatakan, as-salatu fi awwali waqtiha, salatlah di awal waktu. Karena Nabi melihat boleh jadi sahabat yang datang bertanya ini, ya, misalnya sering masbuk atau menunda waktu salat, maka yang perlu diperbaiki dari orang ini, dari sahabat ini adalah waktu dia untuk mengerjakan salat di awal waktu. Ketika dia bertanya, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah? Nabi katakan, salat di awal waktu. Macam mana yang selama ini kawan tu masbuk? Macam mana kawan tu? Asalkan ada begitu Pak, memang awak tengok, asalkan salat dia ke masjid, dorlah terlambat. Asalkan datang memang ke masjidnya dia salat, tapi jarang dia itu dapat di saf pertama. Kalaupun dia ke masjid, terlambat di saf-saf ketiga lah dia nanti, saf-saf kedua, itu pun masbuk. Masbuk 1 rakaat, masbuk 2 rakaat, masbuk ke 3 rakaat. Ada begitu? Ada begitu Pak? Adalah kurasa ya, kalau di kami sana ada begitu. Asalkan ke masjid terlambat, tapi jadilah, yang penting ke masjid dia dapatin itu. Tapi ketika dia bertanya amal apa yang paling dicintai Allah, Nabi mengatakan salatlah di awal waktu, supaya kalaupun selama ini dia menunda salat, nanti setelah itu yang perlu diperbaikinya adalah jangan sampai menunda salat. Ada lagi sahabat Nabi yang datang, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah? Nabi mengatakan al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Karena Nabi melihat ini kalau yang begini-gini ini model pertanyaannya ini, orangnya ini cocoknya dikasih nasihat begini. Ada lagi yang bertanya, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada ayah homak. Kenapa? Nabi tahu ayah homaknya ini masih hidup. Sempatlah dibilang Nabi, amal paling terbaik sama dia adalah jihad di jalan Allah. Berangkat dia jihad, ditinggalkannya ayah homaknya, sementara ayah homaknya tidak ada yang mengurus. Karena dalam hadis itu pernah ada seorang sahabat yang minta izin mau ikut berperang dengan Rasul. Rasulullah tak kasih. Ya Rasul, aku mau ikut perang jihad bersamamu. Nabi tanya, ayah emakmu masih hidup? Masih ya Rasul. Nabi katakan, pulang kau, kata Nabi, jihadmu ada di emakmu. Sampai begitu. Jadi Nabi itu memberikan jawaban itu kondisional. Kalau memang melihat, oh ini sahabat ini cocoknya jawabannya jihad, dijawab Nabi jihad. Kalau memang dia masih punya emak, Nabi katakan pulang, gak usah pala ikut kau perang. Jihadmu itu adalah mengurus emakmu. Dan mengurus emak yang sakit itu pun tak kalah hebatnya dari jihad fisabilillah. Bukan enak ada Bapak Ibu. Makanya dalam Al-Qur'an itu Allah jelaskan fala tanharhuma, kalau sudah sampai umur salah satu di antara keduanya itu umur lanjut, fala tanharhuma, jangan kau membentak, wa qul lahuma qaulan karima, katakan sama ayah makmu itu perkataan yang mulia. Kalau awak baca ayat ini dan belum kita pernah merasakan macam mana mengurus ayah homak yang sakit, tidak pada terasa ini Pak. Tapi kalau pernah kita mengurus ayah, mengurus omak yang sakit, apalagi udah di kursi roda saja, maaf-maafnya buang air besar, buang air kecil pun sudah dipempes, sudah berserak-serak. Yang boratan ini.
Makanya aku dulu agak berat aku ceramah. Apa Ustaz? Ceramah berbakti sama orang tua. Karena berat. Berbakti sama ayah mak itu berat. Jarang aku dulu ceramah khutbah Jumat itu cerita berbakti sama orang tua. Karena awak tinggal sama ayah mak dan mengurus yang sakit itu payah. Kalau tak sabar-sabar awak baru lagi tak koncing, udah tak koncing lagi. Baru lagi pempes sudah berganti pempes lagi. Ya, pala-pala bersabur dah kotoran tu di lantai. Oh, kalau tak sabar-sabar berat. Makanya kalau ada ustaz, waktu dulu ku dengar dia ceramah cerita tentang berbakti sama orang tua. Kita harus berbakti begini-begini, mengurus ayah mak begini-begini. Setiap ceramah ku tanya, orang tua ustaz di mana? Di kampung katanya. Oh, yang di kampungnya rupanya. Ya, bukan dia yang mengurusnya. Tapi kalau dia yang mengurusnya, baru paten. Ini terkadang ceramah dia tinggi kaji begini mengurus ayah mak ini. Awak tanya, di mana ayah mak ustaz? Di kampung. Sama siapa? Sama adik. Bukan dia mengurus. Tapi kalau dia yang mengurus, itu baru paten. Makanya Bapak Ibu jamaah rahmatullah, kembali kepada apa yang dijawab oleh Rasul tergantung kepada siapa yang bertanya. Maka dalam hal ini, ya, yang bertanya itu adalah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Maka Nabi mengatakan yang perlu kepada Sufyan Ats-Tsaqafi adalah bagaimana beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah itu tadi itu ya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa lurus, kemudian tidak ke kiri, tidak ke kanan, lempang saja, ya, kemudian bisa kita mengaduamkan, mesinambungkan, terus menerus mengerjakan sesuatu, walaupun sesuatu itu kecil, tetapi bisa kita kerjakan secara terus menerus. Dan ini pekerjaan berat. Salat berjamaah ke masjid, walaupun itu sajanya amal kita, salat berjamaah ke masjid, jangan dipandang kecil salat berjamaah ke masjid. Bisa kita istiqomah sehari itu 5 kali ke masjid, dapatin kali itu. Ini ada terkadang ke masjid Jumat saja atau maghrib saja, jadilah. Tapi kalau bisa kita istiqomah satu hari itu bisa kita 5 kali ke masjid, amalkan yang salat berjamaah itu, istiqomah kita dengan salat berjamaah. Pengajian subuh walaupun seminggu sekali, istiqomah sekali seminggu mengaji. Wirid sekali seminggu wirid, istiqomah. Jangan sampai tak terkerjakan sama sekali. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya istiqamah. Walaupun kecil tetapi terus menerus kita kerjakan, itu jauh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala ketimbang amal yang besar tapi dikerjakan sekali-sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua yang dirahmati Allah, Allah berikan kita hidayah, kekuatan, inayah sehingga bisa terus beramal ibadah dan istiqamah terhadap ibadah yang kita kerjakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.